Selanjutnya ada sesi penyampaian materi tentang personal branding yang akan dipandu oleh Kak Dimas, selaku pemateri kita pada siang hari ini. Kepada Kak Dimas, apakah sudah terhubung? Sudah. Bagaimana nih Kak, kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ferdi sama Rizky apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik baik juga banget nih, Kak. Kak. Gimana nih Kak, udah siap untuk menjadi pemateri kita pada hari ini Kak? Insya Allah siap. Mungkin langsung aja kita serahkan kepada Kak Dimas ya. Kepada Kak Dimas, dipersilakan. Oke, terima kasih MC yang sudah mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman BEM Prodi Statistika UNJ. Yang saya hormati Ketua BEM Prodi Statistika dan yang saya banggakan teman-teman BMP Statistika UNJ. Pertama-tama saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman BMP Statistika, terutama Divisi PSDM yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih juga sudah melibatkan saya di kegiatan yang juga luar biasa pada kesempatan kali ini. Oke, boleh di next. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh teman-teman MC, tapi rasanya kurang ya kalau belum memperkenalkan diri secara langsung. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Dimas Cahya Ramadan, lebih akrab dipanggil Dimas. Saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa pada program studi pendidikan ekonomi. Jadi kita masih sama-sama mahasiswa, jadi santai aja untuk penyampaiannya, dan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanya pun juga nyantai aja, kita saling sharing. Terus kesibukan saya di samping perkuliahan, saat ini saya masih menjabat sebagai Duta Universitas Negeri Jakarta, dan juga baru beberapa bulan yang lalu terpilih sebagai Mawapres UNJ 2022. Selain itu, saya juga sekarang sedang menjalani magang atau internship di Kantor Humas dan Informasi Publik Universitas Negeri Jakarta. Oke, boleh dilanjut? Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari penyampaian materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang personal branding. Pertama-tama teman-teman boleh atur posisi duduk yang senyaman mungkin. Jadi senyamannya teman-teman aja. Kalau teman-teman mau duduk di kursi boleh, kalau teman-teman mau duduk di bawah juga nggak apa-apa, atau duduk di kasur juga nggak apa-apa. Yang penting senyamannya aja, asalkan kalau bisa jangan sambil tiduran ya teman-teman. Terus yang kedua, kita boleh sama-sama niatkan kegiatan hari ini untuk sama-sama belajar atau menuntut ilmu. Jadi di sini yang belajar bukan hanya teman-teman, tapi saya juga akan banyak belajar dari teman-teman. Jadi nanti kita sama-sama belajar, sama-sama mengosongkan gelas lagi, karena kalau dilihat dari jawaban pada sesi pre-test tadi, teman-teman sudah punya pengetahuan ya terkait personal branding. Jadi saya menganggap teman-teman sebenarnya sudah tahu apa itu personal branding gitu. Tapi di sini kita hanya lebih mendalami gitu. Dan saya hanya ingin menambahkan atau memperluas wawasan kita sama-sama gitu berdasarkan pengalaman yang saya lalui. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga boleh catat hal-hal yang penting. Nggak perlu semua yang saya ucapkan, tapi mungkin hal-hal yang di-highlight aja. Lalu yang keempat, teman-teman juga jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi pada akhir sesi penyampaian materi nanti. Tanya aja apapun yang teman-teman ingin tanyakan, khususnya yang terkait dengan personal branding. Oke, boleh dilanjut. Oke, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam penyampaian materi tentang personal branding. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu personal branding. Nah, kalau teman-teman misalkan ketik di Google dengan keyword personal branding, itu teman-teman akan banyak banget menemukan definisi atau pengertian
dari berbagai ahli ataupun dari berbagai situs. Jadi teman-teman bisa banyak banget nemuin definisi yang beragam. Tapi di sini saya mencoba memberikan 2 definisi utama. Yang pertama, definisi berdasarkan saya pribadi. Jadi ini adalah pengertian yang saya buat dengan bahasa yang mudah-mudahan mudah dimengerti. Dan definisi yang kedua itu saya ambil dari Master Book of Personal Branding. Oke, untuk definisi yang pertama, personal branding itu merupakan cara untuk mengkomunikasikan apa yang membuat diri kita berbeda dan spesial. Jadi di sini ada kata kunci yang pertama adalah mengkomunikasikan, kata kunci yang kedua adalah berbeda, dan kata kunci yang ketiga adalah spesial. Tadi teman-teman pada saat pretest menjawab bahwa personal branding itu adalah cara mempromosikan diri. Itu juga betul. Karena promosi itu adalah bagian dari komunikasi. Jadi yang disebut dengan personal branding adalah ketika kita mengkomunikasikan atau mempromosikan sesuatu yang berbeda atau yang spesial atau yang istimewa dari diri kita. Gitu. Kalau misalkan kita tidak mengkomunikasikan hal yang spesial dari diri kita, itu namanya bukan personal branding. Karena pastinya setiap orang punya keistimewaan masing-masing, setiap orang punya keunikannya sendiri-sendiri, setiap orang punya perbedaannya masing-masing gitu. Tapi ketika kita tidak mengkomunikasikan perbedaan itu, ketika kita tidak mempromosikan apa yang istimewa dari diri kita, itu tidak disebut dengan personal branding. Karena kata kunci yang pertama adalah kita mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang lain. Lalu untuk definisi yang kedua, ini saya ambil dari Master Book of Personal Branding yang mendefinisikan personal branding sebagai sebuah cara atau upaya untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu. Ini adalah salah satu definisi dari personal branding yang paling saya suka dan saya terapkan juga di dalam hidup saya, karena kata kuncinya adalah kita bisa mengambil kendali dan kita bisa mengambil kendali bagaimana orang lain menilai kita. Contoh, dulu pada saat saya masih kecil, saya belum punya banyak pengalaman, saya mungkin belum punya banyak value yang positif, orang-orang tuh mengingat dan mengenal saya dengan ciri-ciri fisik. Jadi kalau orang-orang bertanya, Dimas itu yang mana sih? Orang-orang pasti akan menjelaskan, oh Dimas itu yang kulitnya gelap loh, oh Dimas itu yang kurus itu loh. Itu adalah saya yang dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar saya dulu. Ketika saya belum memiliki value, ketika saya belum membranding diri saya dengan baik. Tapi ketika saya sudah memiliki value, saya sadar akan keistimewaan yang ada di dalam diri saya, lalu saya komunikasikan hal tersebut kepada orang lain, otomatis hal tersebut akan mengendalikan pemikiran orang terhadap diri saya. Jadinya ketika sekarang, mungkin ada orang yang membicarakan saya di belakang, bertanya Dimas itu yang mana, mereka sudah tidak lagi menunjuk Dimas itu yang kurus atau Dimas itu yang berkulit gelap dan lain sebagainya, bukan. Karena value yang telah saya munculkan di dalam diri saya dan saya komunikasikan, saya promosikan dengan baik kepada orang lain, kepada khalayak luas, sehingga sekarang Dimas itu dikenal bukan seperti sosok yang dulu. Sekarang saya mampu mengendalikan bagaimana orang lain bisa mengenal, mengingat saya dan juga mengecap diri saya dengan hal-hal yang positif. Contohnya, ketika mungkin orang-orang bertanya Dimas itu yang mana, karena pasti banyak yang namanya Dimas. Yang menjadi pembeda bagi diri saya adalah, oh Dimas itu yang itu loh yang duta UNJ. Oh Dimas itu yang itu loh yang suka aktif ikut lomba-lomba. Contoh, itu adalah contoh. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa personal branding kekuatannya mampu mengendalikan penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa teman-teman saat ini dikenal, tapi identitas teman-teman yang dikenali oleh orang lain belum kuat, itu artinya personal branding dari teman-teman masih belum kuat atau masih belum kokoh. Nah, teman-teman punya hak untuk mengendalikan bagaimana orang lain bisa mengenal dan mengingat teman-teman sebagai sosok yang teman-teman inginkan. Dan salah satu caranya adalah dengan melakukan personal branding. Oke, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Ya, berikutnya adalah tujuan dari personal branding. Yang pertama adalah sebagai pembeda. Tadi di slide pertama kita udah membahas bahwa personal branding adalah cara untuk mengkomunikasikan sesuatu yang berbeda dan istimewa dari diri kita. Maka dari itu salah satu tujuan dari personal branding adalah sebagai pembeda.
pembeda apa gitu. Yang dimaksud dengan pembeda di sini adalah membedakan antara diri kita dengan orang lain, atau bisa juga membedakan antara diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Sebagai contoh seperti yang tadi saya udah ceritakan gitu. Bahwa dulu ketika saya kecil, saya dikenal dan diingat oleh orang-orang dengan ciri-ciri fisiknya aja. Tapi berbeda dengan sekarang, ketika saya sudah melakukan personal branding, orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang yang mengenal saya tidak lagi mengenali saya dari ciri-ciri fisik, tapi melalui value, melalui apa yang saya perbuat, melalui apa kegiatan saya, itu yang mereka ada di pikiran mereka saat ini. Dan personal branding mampu menjadi pembeda antara diri saya yang sekarang dengan diri saya yang mungkin 10 tahun atau 5 tahun belakang. Selain membedakan antara diri kita sekarang dan diri kita yang kemarin, personal branding juga mampu menjadi pembeda antara diri kita dengan diri orang lain. Karena tentunya setiap orang punya keunikannya masing-masing, setiap orang punya kompetensinya masing-masing, dan dengan kompetensi yang sama aja tuh bisa banyak gitu. Misalkan saya memiliki kompetensi di bidang kepenulisan. Di dunia ini banyak sekali orang yang punya kompetensi yang sama dengan diri saya. Kalau saya tidak melakukan personal branding, kalau saya tidak mencari tahu apa yang berbeda dari diri saya dengan orang lain, dan kalau tidak mengkomunikasikan perbedaan tersebut kepada orang lain, mungkin akan terlihat sama aja gitu. Dan akan standar-standar aja. Dan kita akan terlihat outstanding, kita akan terlihat berbeda dari yang lain ketika kita mampu memaksimalkan aktivitas dari personal branding. Kemudian tujuan yang kedua dari personal branding adalah sebagai daya tarik. Selain personal branding ini membuat kita mudah dikenal dan diingat oleh orang lain, ternyata personal branding ini juga mampu menjadi daya tarik bagi diri kita. Sebagai contoh, misalkan teman-teman sedang apply beasiswa, atau teman-teman nanti setelah lulus apply kerjaan gitu, teman-teman melamar kerja. Dari sekian banyak kandidat yang mengirimkan berkas dan nantinya akan diwawancara, itu tentu akan jadi pertimbangan yang sulit banget bagi rekruter untuk memilih kalian. Kalau hanya dari berkas aja itu masih kurang cukup, makanya ada tahap wawancara. Dan di tahap wawancara inilah di mana kita bisa memaksimalkan kesempatan untuk membranding diri kita. Dan orang yang memiliki personal branding yang baik dan sudah dibangun sejak lama, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi rekruter atau pewawancara. Karena orang yang tidak memiliki personal branding yang kuat, cenderung dia kurang mengetahui dirinya sendiri gitu. Ketika ditanya tentang kepribadiannya sendiri, masih kurang mengetahui. Sementara orang yang sudah melakukan personal branding, itu akan dinilai dia sudah paham akan dirinya sendiri. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melamar beasiswa, melamar pekerjaan, teman-teman akan dihadapkan dengan pesaing yang banyak, dengan kompetensi yang sama, atau bahkan bisa jadi kompetensi pesaing teman-teman itu lebih baik dari teman-teman. Maka yang harus diunggulkan adalah bagaimana teman-teman mampu membranding diri teman-teman. Kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai jaminan kualitas. Yang dimaksud dengan jaminan kualitas di sini adalah apabila misalkan teman-teman punya kebiasaan atau kegiatan yang biasa teman-teman lakukan berupa hobi atau apapun yang sesuai dengan passion teman-teman, itu teman-teman harus, kalau bisa harus ditampilkan gitu. Karena di zaman serba digital seperti saat ini, sangat mudah sekali bagi kita untuk mempromosikan diri kita sendiri, mempromosikan karya yang kita buat, kemudian mempromosikan apa yang kita suka, itu mudah banget teman-teman. Misalkan teman-teman punya hobi menulis. Kalau teman-teman nulis aja, tapi teman-teman nggak coba beranikan diri untuk publish, teman-teman nggak memberanikan diri untuk menunjukkan nih ke semua orang bahwa teman-teman adalah penulis, selamanya itu akan terpendam pada diri teman-teman aja. Tapi ketika teman-teman berani untuk menampilkan itu akan terbuka banyak sekali peluang yang mungkin teman-teman nggak pernah pikirkan sama sekali. Kalau misalkan teman-teman punya passion di bidang lain, misalkan teman-teman suka public speaking, teman-teman suka voice over, teman-teman coba aja dan publish aja di media sosial kita tanpa harus malu. Karena siapa tahu
di suatu saat nanti orang akan melirik karya kita, orang akan melirik keunikan dari diri kita, dan bisa jadi itu membuka peluang yang besar gitu untuk kita di kemudian hari. Jadi personal branding itu juga bisa menjadi jaminan kualitas. Jadi kalau kita misalkan memposting tentang diri kita di media sosial, memposting tentang kegiatan yang kita suka, dan juga karya-karya yang bisa kita buat dari apa yang kita bisa lakukan, itu akan menjadi jaminan kualitas tersendiri, karena itu akan menjadi portofolio untuk teman-teman sendiri, tanpa teman-teman sadari mungkin. Kemudian yang keempat adalah sebagai pengendali dari situasi atau kondisi yang ada di sekitar teman-teman. Yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman sudah punya branding yang kuat akan satu hal, misalkan teman-teman punya branding yang kuat sebagai penulis atau sebagai konseptor misalkan. Dalam organisasi kan biasanya ada orang yang bertindak sebagai konseptor, ada yang sebagai eksekutor, ada juga yang sebagai leader gitu. Nah, misalkan teman-teman brandingnya kuat banget nih sebagai konseptor, teman-teman suka mengkonsep suatu acara, teman-teman suka mengkonsep suatu ide di dalam organisasi, dan teman-teman udah membranding diri teman-teman kepada teman-teman yang ada di organisasi. Itu akan menjadi sebuah kesempatan untuk teman-teman mengambil alih lingkungan yang ada di sekitar teman-teman. Jadi ketika misalkan ada suatu kondisi yang memerlukan peran dari konseptor, jadi mereka akan datang ke teman-teman karena orang-orang udah tahu bahwa teman-teman adalah seorang konseptor yang hebat. Teman-teman mampu mengendalikan kondisi di mana teman-teman harus dibutuhkan sebagai konseptor. Itu yang dimaksud tujuan dari personal branding sebagai pengendali sekitar. Selain itu, misalkan teman-teman punya kelebihan lain sebagai eksekutor di dalam organisasi. Misalkan dalam suatu tim, dalam suatu divisi di organisasi, misalkan anggotanya ada 5 orang, dan ternyata 4 orang diantaranya itu konseptor semua gitu, mereka kurang akan eksekutor. Nah, misalkan teman-teman merasa diri teman-teman adalah satu-satunya eksekutor di dalam divisi itu, tunjukkan gitu, komunikasikan, branding diri teman-teman sebagai eksekutor yang hebat di antara teman-teman yang konseptor. Dan teman-teman akan mampu mengendalikan kondisi ketika teman-teman memang dibutuhkan untuk mengeksekusi konsep-konsep yang udah dibuat oleh teman-temannya yang lain, seperti itu. Jadi begitu penting banget personal branding, nggak hanya dalam lingkup yang besar, sebenarnya dalam hal-hal yang sederhana, itu mampu membantu pekerjaan kita gitu. Dalam hal-hal yang sebenarnya teman-teman lakukan setiap hari pun, personal branding itu penting. Oke, boleh dilanjut. Yang pertama, kita akan bahas terkait manfaat dari personal branding. Yang pertama adalah menciptakan nilai tambah dari individu dan juga kelompok. Nah, ini adalah uniknya dari personal branding. Selain kita mampu mempromosikan diri kita dengan keunikan yang kita punya, ternyata personal branding ini juga mampu berdampak atau berimpact pada organisasi atau kelompok yang menaungi kita, teman-teman. Misalkan teman-teman dari organisasi BEM Prodi Statistika. Misalkan teman-teman tuh orangnya aktif dan teman-teman di media sosialnya mampu membranding dan membentuk citra diri teman-teman dengan baik, nanti akan berdampak juga kepada organisasi yang teman-teman naungi gitu. Atau sebagai contoh lain, misalkan saya sebagai mahasiswa UNJ, saya coba branding diri saya di Instagram. Saya coba untuk maksud mengekspos itu adalah memperlihatkan apa yang saya suka, apa yang sering saya lakukan sehari-hari, apa yang saya geluti setiap harinya, bidang apa yang saya minati, itu saya coba kumpulkan itu semua di media sosial saya. Jadi saya maksimalkan media sosial saya untuk itu. Saya coba update terus apa yang saya suka, dan saya juga tunjukkan bahwa saya serius di bidang yang saya geluti saat ini. Dan di balik itu kan saya juga memiliki organisasi yang menaungi saya. Ya, saya berkuliah di UNJ, kemudian saya berorganisasi di organisasi apa. Nantinya ketika branding saya berhasil, tidak hanya itu berdampak pada diri saya sendiri, tidak hanya berdampak pada nilai tambah yang ada pada diri saya sendiri, melainkan juga akan berdampak pada nilai tambah yang ada pada kelompok yang menaungi saya. Jadi ketika saya udah dikenal oleh khalayak luas, orang-orang tahu saya adalah mahasiswa UNJ, UNJ-nya juga jadi ikutan bagus karena
branding saya yang berhasil seperti itu. Dan teman-teman pun bisa melakukan itu. Ketika teman-teman berasal dari BEM Prodi Statistika, terus kemudian teman-teman berkarya, berkontribusi di luar sana, bisa berprestasi atau bisa berkarya dalam bentuk apapun, nantinya organisasi teman-teman juga yang akan keangkat, kelompok teman-teman juga yang akan keangkat gitu. Atau nggak usah besar-besar organisasinya. Dalam bentuk yang sederhana aja, misalkan kelompoknya kita anggap adalah keluarga. Ketika kita sebagai anak mampu membanggakan orang tua, mampu menciptakan karya, mampu menciptakan kontribusi di luar sana, mampu berprestasi atau apapun, nantinya kelompok kecil itu yang bernama keluarga juga akan ikut terangkat namanya. Nilai tambahnya juga akan ikut terangkat. Jadi nggak hanya mengangkat nilai tambah pada diri kita sendiri, namun juga akan membawa dampak bagi kelompok kita. Gitu. Kelompoknya bisa macam-macam, bisa keluarga, bisa kampus tempat kita kuliah, bisa organisasi tempat kita berkembang, itu juga akan ikut ke bawah namanya. Kemudian manfaat yang kedua adalah personal branding ini mampu membangun kepercayaan diri dari individu. Dan ini benar banget sudah saya rasakan betul betapa personal branding itu mampu meningkatkan kepercayaan diri saya sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, dulu saya dikenal oleh orang-orang dari ciri-ciri fisik saya aja, yang mana menurut saya itu nggak membuat saya nyaman, nggak membuat saya percaya diri. Orang mengenal saya sebagai Dimas yang kurus, orang mengenal saya sebagai Dimas yang berkulit hitam, orang mengenal saya dengan cap yang menurut saya kurang membuat saya percaya diri gitu. Dan itu berefek pada saya yang suka minder, bahkan untuk keluar rumah aja malu-malu gitu, nggak percaya diri. Tapi berkat personal branding, saya mampu mengendalikan penilaian orang lain terhadap diri saya, sehingga saya juga ikut jadi percaya diri. Yang awalnya saya nggak pede untuk keluar rumah, sekarang saya jadi berani dan percaya diri bahkan untuk tampil di depan banyak orang, untuk berjejaring, berkomunitas, dan lain sebagainya, itu berkat personal branding. Kemudian manfaat berikutnya adalah mampu memperluas relasi dan juga koneksi. Jadi kalau teman-teman mampu memaksimalkan media sosial atau internet sebagai media atau platform untuk membranding diri teman-teman, itu akan berguna banget juga terhadap pembentukan relasi dan juga koneksi. Karena kalau teman-teman engah yang namanya media sosial itu punya algoritma ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman selalu secara konsisten memposting hal-hal yang teman-teman suka, misalkan teman-teman suka robotik, dan teman-teman upload terus gitu kegiatan teman-teman dalam merancang robot, dalam mengikuti kompetisi robotik, dan sebagainya. Pokoknya selalu tentang robotik. Nanti algoritma itu juga akan berjalan. Otomatis nanti dari media sosial, teman-teman bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin beda kampus atau beda komunitas, dalam satu bidang yang sama-sama teman-teman geluti, itu akan membuka relasi dan koneksi. Itu pentingnya personal branding dan juga keuntungan bagi kita, di mana kita bisa melakukan branding di media sosial gitu, karena nantinya akan terbantu oleh algoritma, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar gitu untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan baik, dan juga membuka peluang untuk memperluas jaringan kita. Kemudian yang keempat, manfaat lain dari personal branding adalah menjadi arahan untuk fokus pada pengembangan karir ataupun akademik. Jadi kalau misalkan teman-teman di kampus, di lingkungan akademik, terutama biasanya teman-teman fakultas MIPA nih, suka banyak project ya atau riset sama dosen. Nah, kalau teman-teman mampu membranding diri mampu membranding diri teman-teman dengan baik di hadapan dosen, atau mampu membranding diri teman-teman dengan baik di hadapan kawan-kawannya yang lain, itu akan membuka banyak sekali peluang untuk dapat mengembangkan akademik teman-teman. Misalkan teman-teman membranding diri kalian sebagai sosok mahasiswa yang rajin di depan dosen. Terus teman-teman juga membranding diri kalian sebagai sosok yang mampu bekerja sama dengan baik. Teman-teman membranding dirinya sebagai orang yang mau belajar dan terbuka akan kerjasama, itu akan membuka banyak sekali peluang. Contohnya, misalkan teman-teman membranding diri teman-teman di depan dosen, kemudian dosennya tertarik untuk ngajak kerjasama untuk project ataupun riset, otomatis itu juga akan membuka peluang untuk mengembangkan sisi akademiknya teman-teman gitu.
Tapi ini personal branding, bukan pencitraan ataupun menjilat. Nah, nanti saya akan menjelaskan di slide-slide berikutnya terkait apa sih bedanya personal branding dan juga pencitraan. Kemudian selain di bidang akademik, manfaat lain yang bisa dirasakan dari personal branding adalah ketika teman-teman nantinya berkarir. Jadi ketika teman-teman mampu membranding dirinya teman-teman dengan baik, itu akan banyak sekali peluang yang terbuka untuk teman-teman. Jadi tidak hanya terbatas ketika sekarang di bidang akademik ketika kita kuliah, tapi juga akan berdampak seterusnya ketika kita akan melakukan secara konsisten personal branding ini terus-menerus. Kemudian yang kelima adalah membuka kesempatan untuk memiliki nilai tawar yang lebih. Tadi kalau saya sempat mention terkait portofolio, nah ini ada hubungannya dengan personal branding. Jadi kalau misalkan teman-teman suka fotografi misalkan, nah teman-teman nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu untuk mengunggah hasil foto teman-teman di medsos gitu, karena itu bisa jadi sarana teman-teman untuk membranding dirinya teman-teman dan nantinya juga bisa membentuk portofolio yang menguntungkan teman-teman di kemudian hari. Dan ketika branding itu sudah terbentuk, teman-teman sudah dikenal sebagai sosok fotografi yang handal di media sosial, nah teman-teman bisa membuka kemungkinan akan mendapatkan tawaran yang lebih dari orang lain. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dari branding kita, tapi intinya banyak sekali kemungkinan dan peluang yang akan datang ke kita kalau kita bisa memaksimalkan aktivitas personal branding. Kemudian misalkan saya di media sosial saya, kalau teman-teman mungkin nanti kepo, di Instagram saya itu kebanyakan postingan tentang kegiatan saya menjadi MC, menjadi moderator, atau ngisi-ngisi seminar seperti ini gitu. Dari situ saya nggak apa-apa, saya upload aja gitu. Saya coba untuk expose kegiatan saya sehari-hari sebagai MC, kegiatan sehari-hari saya sebagai moderator, atau kegiatan saya sebagai narasumber. Saya upload aja di Instagram saya gitu. Selagi saya nggak mengganggu orang lain, saya upload sebanyak-banyaknya dan itu jadi arsip dan jadi portofolio untuk saya. Dan dari situ memang ternyata terbukti teman-teman bahwa banyak banget peluang-peluang yang terbuka dan tawaran untuk menjadi Dimas yang bisa lebih berkembang lagi itu juga terbuka luas gitu, dan tawarannya pun jadi lebih banyak. Dan saya di sini nggak bilang bahwa saya adalah MC yang paling bagus, saya nggak bilang saya adalah mahasiswa dengan kemampuan public speaking paling baik, enggak, tentu aja enggak gitu, karena banyak banget mahasiswa di lingkup UNJ yang punya kapasitas yang lebih dari saya bahkan gitu. Banyak banget mahasiswa yang public speaking-nya lebih bagus, tapi ketika mereka tidak membranding dirinya mereka dengan baik, maka mereka nggak mungkin aja tawaran-tawaran itu nggak akan berdatangan ke mereka karena mereka nggak membranding dirinya gitu. Sementara saya yang bisa jadi kemampuan public speaking-nya nggak seberapa, masih belajar, tapi berkat branding yang saya lakukan secara konsisten, saya bisa mendapatkan tawaran yang lebih banyak gitu dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak membranding, tapi sebenarnya mungkin mereka punya potensi yang sama atau bahkan lebih besar dari saya. Dan ini adalah beberapa manfaat dari sekian banyaknya manfaat yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu dari aktivitas personal branding. Oke, boleh dilanjut? Oke, selanjutnya adalah proses personal branding. Yang pertama, proses yang harus dilakukan adalah mendefinisikan strategi personal branding, dan yang kedua adalah mengimplementasikan strategi yang telah kita ramu. Nah, pada proses yang pertama yaitu mendefinisikan strategi personal branding, kita harus melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah dengan mengenali diri kita, kemudian ketahui target yang ingin kita cakup, dan juga tentukan media apa yang akan kita gunakan dalam melakukan personal branding. Nah, yang pertama, teman-teman penting banget untuk mengenali diri kita sendiri. Kita harus tahu apa sih yang kita suka, apa passion kita nyaman melakukan hal apa gitu. Kebiasaan baik apa yang suka kita lakukan. Kemudian yang lebih basic dari itu adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Hal-hal seperti itu yang perlu kita ketahui. Karena kalau kita udah tahu hal-hal basic tentang diri kita, itu artinya kita sudah berhasil mengenali diri kita. Dan itu adalah menjadi langkah utama dan menjadi langkah pertama bagi kita untuk melakukan personal branding. Kemudian yang kedua adalah
ketahui target untuk melakukan personal branding. Jadi teman-teman harus tahu dulu, teman-teman personal branding itu untuk apa sih tujuannya dan targetnya itu siapa. Misalkan teman-teman mau apply beasiswa, teman-teman harus melewati sesi wawancara misalkan. Nah, teman-teman tahu berarti fokusnya teman-teman saat ini adalah teman-teman harus lolos beasiswa. Caranya adalah teman-teman harus berhasil terlebih dahulu di sesi wawancaranya. Otomatis target teman-teman untuk melakukan branding adalah pewawancaranya. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu batasan dari target yang akan dituju. Apakah pewawancara beasiswa, apakah pewawancara penerimaan pegawai, atau teman-teman mau branding ke halayak yang lebih luas, itu harus diketahui terlebih dahulu. Karena itu juga akan berpengaruh pada step yang selanjutnya, yaitu media apa yang teman-teman gunakan. Ketika teman-teman sudah tahu diri teman-teman seperti apa, kemudian target personal brandingnya itu siapa, teman-teman mau membranding dirinya itu ke siapa gitu, pasar atau marketnya siapa, teman-teman juga akan mampu menentukan media yang tepat untuk teman-teman gunakan gitu. Kalau misalkan teman-teman lagi mau cari kerja, lagi butuh tawaran kerja, otomatis media yang teman-teman gunakan bisa berbeda dengan teman-teman yang branding dan targetnya bukan untuk itu gitu. Misalkan teman-teman mau mencari beasiswa, otomatis target branding teman-teman adalah wawancara. Gimana teman-teman mampu menaklukkan wawancara dengan baik, mampu membranding diri teman-teman dengan maksimal di depan pewawancara seperti itu. Berbeda lagi kalau teman-teman tadi misalkan teman-teman mau mencari kerja, otomatis media yang teman-teman gunakan adalah media yang mendukung kegiatan personal branding teman-teman untuk dapat mendapat pekerjaan. Misalkan medianya teman-teman bisa menggunakan LinkedIn atau platform semacam itu yang bisa teman-teman optimalkan gitu untuk mengenalkan diri teman-teman ke halayak luas, memperkenalkan diri teman-teman ke jejaring atau koneksi teman-teman yang ada di LinkedIn. Nah, kemudian untuk yang kedua, setelah kita mendefinisikan strateginya, kita harus mengimplementasikan strategi yang udah kita buat. Nah, step pertama dari implementasi strateginya itu adalah dengan membangun identitas. Jadi setelah teman-teman mengenali dirinya teman-teman udah tahu kelebihan kekurangannya apa, step di sini yang harus teman-teman lakukan adalah dengan membangun identitasnya teman-teman, atau membangun image baiknya teman-teman. Jadi nggak cukup hanya sampai mengenali diri sendiri, tapi harus dilanjutkan dengan dibangun image-nya secara baik gitu, atau bahasa mudahnya adalah dikomunikasikan dengan baik. Kemudian setelah dibangun identitasnya, tetapkan batasan. Itu karena seperti yang saya bilang tadi, setiap orang punya tujuan personal branding yang beda-beda, otomatis batasannya juga harus berbeda gitu. Kita harus tahu kita mau membranding ke siapa. Misalkan kita suka melukis, ya udah kita lakukan aja personal branding. Biarin aja orang yang melihat lukisan kita itu suka atau enggak, itu bebas gitu. Karena nggak semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Nggak semua orang bisa menerima personal branding yang kita lakukan gitu. Tapi kita bisa fokuskan target mana aja yang bisa kita tuju untuk melakukan personal branding. Kalau memang mereka bukan bagian dari target kita, mereka bukan bagian dari market kita, ya biarin aja gitu. Karena kita cukup fokus kepada target yang udah kita buat batasannya itu. Setelah teman-teman bangun identitas, kemudian menetapkan batasan, teman-teman juga harus mengoptimalkan media yang teman-teman gunakan dalam melakukan personal branding. Kalau saya pribadi, saya suka melakukan personal branding di Instagram, kemudian di LinkedIn juga gitu. Kalau teman-teman punya platform lain atau punya media lain yang menurut teman-teman lebih membuat teman-teman nyaman, nggak apa-apa, dipakai aja. Apapun medianya, yang penting teman-teman bisa mengoptimalkan media tersebut. Karena nggak semua orang itu sama. Nggak semua orang mungkin merasa nyaman untuk membranding dirinya di Instagram. Ada orang lain yang mungkin lebih nyaman membranding dirinya di tempat-tempat atau di media-media lain. Gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan ketika teman-teman udah tahu targetnya, tahu batasannya, teman-teman juga pasti tahu media apa yang teman-teman butuhkan untuk membranding diri masing-masing. Oke. Boleh dilanjut?
Nah, berbicara soal strategi, di sini ada beberapa strategi dari personal branding yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah tentukan tujuan dari personal branding. Gitu. Karena kita tahu segala sesuatunya itu pasti butuh tujuan yang jelas. Apapun, kegiatan apapun, aktivitas apapun, pasti tentunya membutuhkan tujuan yang jelas, termasuk personal branding. Jadi kita harus udah tahu terlebih dahulu, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman harus sudah paham personal branding yang teman-teman lakukan itu untuk apa gitu. Karena tujuan yang jelas ini akan mengarahkan teman-teman untuk melakukan atau mengkategorisasikan kegiatan yang akan teman-teman lakukan tadi gitu. Ketika tujuannya udah jelas, teman-teman tahu nanti targetnya siapa, kemudian juga teman-teman jadi paham medianya apa dan bagaimana metodenya. Kemudian yang kedua adalah lakukan penelitian atau riset terkait. Yang perlu teman-teman lakukan setelah menentukan tujuan adalah lakukan riset. Riset di sini maksudnya adalah teman-teman misalkan misalkan tadi suka fotografi gitu, dan teman-teman udah tahu tujuannya teman-teman branding adalah supaya dikenal sebagai fotografi yang handal. Nah, lakukan riset terkait hal tersebut. Kalian coba tetapkan satu role model yang bisa dijadikan sebagai acuan. Kalian lihat bagaimana cara mereka membranding dirinya, bagaimana cara mereka membentuk portofolio. Lakukan riset itu. Yang ketiga adalah gunakan atribut gitu, atau tentukan atribut yang mau teman-teman pakai. Atribut itu bisa macam-macam, bisa berbentuk bagaimana cara teman-teman berpakaian, bagaimana cara teman-teman berbicara, berperilaku, atau bisa juga berupa kita menunjukkan apa yang kita suka lakukan gitu. Jadi menunjukkan passion kita, itu adalah atribut. Dan atribut ini adalah hal yang penting dalam proses personal branding. Kemudian yang keempat adalah jujur terhadap kondisi diri sendiri. Jadi dalam personal branding itu sebisa mungkin teman-teman mempromosikan atau mengkomunikasikan keunikan atau keistimewaan yang benar-benar ada di diri teman-teman gitu. Jadi jangan sesekali teman-teman membohongi diri teman-teman, jangan sesekali melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi, jangan sesekali memalsukan gitu. Jadi kalau misalkan lagi wawancara ditanya kelebihan kekurangannya apa, ya jawab sesuai dengan apa yang ada di diri teman-teman gitu. Jadi nggak usah menjelaskan sesuatu yang sebenarnya bukan ada di diri kita, karena itu bukan esensi dari personal branding. Nah, kemudian yang kelima, strategi yang bisa teman-teman lakukan adalah tunjukkan sekarang juga. Setelah menentukan tujuan, melakukan riset, kemudian menentukan atribut, dan juga jujur terhadap diri sendiri, nah waktunya sekarang teman-teman tunjukkan gitu, atau komunikasikan apa yang berbeda dari diri teman-teman. Karena kalau terlalu banyak teori, terlalu banyak hal-hal yang dipersiapkan, tapi kita tidak melakukan apa yang sudah dipersiapkan, itu akan sama aja gitu. Personal brandingnya nggak akan jalan juga kalau kita nggak memulai dari sekarang. Oke, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya di sini ada 3 fase penting dalam aktivitas personal branding. Yang pertama adalah extract phase, kemudian yang kedua adalah extract phase, dan yang ketiga adalah execute phase. Nah, di fase yang pertama, ini adalah fase di mana kita harus mengenali diri kita sendiri, yang seperti tadi kita udah bahas ya, kita harus tahu apa itu kelebihan kita, apa kekurangan kita, passion kita apa yang kita suka. Nah, disinilah fase-fase pertama yang harus teman-teman lakukan gitu. Jadi harus mengenali diri teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman masih bingung gimana sih caranya mengenali diri sendiri, teman-teman bisa pakai teknik yang bernama Johari Window. Jadi Johari Window ini terbagi menjadi 4 area atau 4 bagian. Yang pertama adalah open area. Open area itu adalah menunjukkan hal-hal yang kita ketahui dan juga orang lain ketahui. Jadi untuk open area itu adalah hal-hal yang udah jelas nih kita paham. Oh iya saya tahu kok saya sukanya ini. Orang lain juga tahu saya suka ini. Itu yang disebut dengan open area. Kemudian yang kedua ada blind area. Nah, kalau blind area itu adalah sesuatu yang teman-teman nggak tahu, tapi orang lain justru tahu tentang itu. Itu artinya ketika teman-teman sedang berproses mengenali diri teman-teman, itu penting banget untuk berjejaring, penting banget untuk membangun relasi, berkomunitas atau berorganisasi, itu penting.
Karena terkadang dalam kehidupan kita suka nggak sadar akan potensi yang kita punya. Dan dengan teman-teman berjejaring, berkomunitas, bisa jadi kok potensi-potensi itu ditemukan oleh orang lain sebenarnya, yang mana kita nggak sadar sebenarnya potensi kita di situ. Misalkan dulu saya juga memulai bidang public speaking itu baru ketika kuliah ya. Dulu-dulu saya adalah orang yang super pemalu gitu. Tapi dulu-dulu teman saya melihat bahwa saya bisa ngomong dengan bagus. Jadi ketika saya sekolah, saya nggak sadar kalau saya ternyata punya kemampuan itu. Tapi teman-teman saya di sekolah dulu justru yang menyadari hal itu gitu. Teman-teman saya justru yang melihat ada potensi itu di dalam diri saya. Dan itu adalah yang termasuk di dalam blind area. Jadi teman-teman penting untuk banyak-banyak berkomunitas atau berteman, karena bisa jadi dari teman-teman itulah yang melihat potensi yang sebenarnya kita tidak sadari. Kemudian cara ketiga untuk mengenali diri sendiri adalah dengan bagian hidden area, di mana kita tahu tapi orang lain nggak tahu gitu. Karena memang nggak semua dari diri kita itu bisa kita expose ke orang lain gitu. Termasuk dalam aktivitas personal branding itu sendiri. Ketika kita membranding diri kita, itu bukan berarti 100% dari kehidupan kita itu diekspos gitu. Karena yang namanya branding ya cukup hal-hal yang menurut kita harus kita promosikan aja, nggak harus semuanya ditunjukkan kepada orang lain. Dan itu termasuk ke hidden area. Dan yang keempat itu ada unknown area atau wilayah yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri dan juga tidak diketahui oleh orang lain gitu. Jadi ini adalah potensi yang sebenarnya tersembunyi. Dan bagaimana cara kita menggali potensi yang ada diri kita ini yang masih tersembunyi adalah dengan banyak-banyak mencoba gitu, banyak-banyak explore. Karena ternyata setelah mencoba-coba bisa jadi ternyata banyak potensi tersembunyi dari diri kita. Nah, ini adalah fase pertama dari personal branding, yaitu dengan mengenali diri kita menggunakan teknik Johari Window. Kemudian fase yang kedua adalah express, di mana setelah kita mengenali diri kita dengan baik, selanjutnya kita harus mengekspresikan atau mengkomunikasikan gitu dengan media yang ada, dengan atribut yang udah kita pilih, atau dengan hal-hal pendukung lainnya. Karena balik lagi ke awal, setiap orang pasti punya keistimewaan, tapi kalau tidak dikomunikasikan atau tidak dipromosikan, itu namanya bukan personal branding. Jadi fase kedua ini adalah fase yang harusnya wajib untuk dilakukan dalam personal branding. Dan yang ketiga, itu adalah fase execute, atau di mana personal branding itu sudah melekat pada kehidupan kita. Dan inilah yang membedakan antara personal branding dengan pencitraan. Kalau yang namanya pencitraan itu adalah kita mungkin mirip-mirip ya, membranding juga gitu. Tapi pencitraan itu hanya pada momen-momen tertentu. Pada saat kita mungkin membutuhkan sesuatu, kita pencitraan. Tapi setelahnya kita nggak lanjut gitu. Karena pencitraan itu hanya dilakukan pada momentum tertentu dan atas suatu motivasi tertentu. Sementara kalau personal branding itu kita bersifat jujur pada diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita, apa keistimewaannya, itulah yang kita komunikasikan gitu. Otomatis hal-hal tersebut melekat pada diri kita atau sudah menyatu pada kehidupan kita. Dan pada fase ketiga inilah itu yang disebut dengan execute phase, di mana hal-hal yang kita branding itu sudah menyatu pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak dibuat-buat. Oke, boleh dilanjut? Oke, mungkin saya coba untuk lebih singkat karena waktunya udah mau habis. Kemampuan yang dibutuhkan dalam personal branding itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah kreativitas, yang kemudian yang kedua ada effective communication, dan yang ketiga ada autonomy dan independence. Jadi teman-teman didorong untuk dapat kreatif dalam memperkenalkan dirinya teman-teman kepada halayak luas, karena setiap orang punya kompetensi yang beragam dan juga bagaimana branding diri teman-teman dengan kreatif itu akan semakin terlihat gitu. Bedanya teman-teman, keistimewaannya teman-teman itu akan lebih terlihat apabila mampu melakukan kegiatan personal branding dengan kreatif. Kemudian yang kedua, kemampuannya adalah effective communication. Jadi teman-teman tahu gimana cara mempromosikannya dengan efektif, bagaimana cara memperkenalkan diri teman-teman dengan efektif, yaitu melalui media-media yang udah dipilih, melalui atribut yang tepat, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia juga kemampuan untuk mampu
independen gitu atau otonomi. Jadi teman-teman nggak goyah atau nggak terpengaruh oleh siapapun. Karena balik lagi, personal branding adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini ada 5C di dalam personal branding. C yang pertama adalah consistency on delivering message. Jadi kalau teman-teman mau melakukan personal branding itu bukan sesuatu yang cuma sekali, 2 kali aja, tapi teman-teman harus melakukan hal tersebut secara konsisten, terus-menerus gitu. Karena orang lain akan mengenal kita dengan baik apabila kita udah membranding diri kita secara terus-terusan gitu. Jadi nantinya halayak luas atau target yang kita tuju itu paham gitu. Mereka tahu apa maksud kita. Mereka jadi mampu mengenal dan mengingat kita dengan baik. Kemudian C yang kedua adalah create uniqueness and differentiations. Nah, ini juga berkaitan dengan kreativitas. Jadi buatlah branding yang unik tentang diri kalian dan buat sesuatu yang berbeda. Karena setiap orang pasti berbeda, tapi bagaimana cara kita mengemasnya dengan kreatif atau unik. Kemudian yang ketiga adalah coaching model atau role model. Tadi saya juga udah sampaikan bahwa dalam personal branding juga penting banget adanya role model. Jadi mungkin kita suka sesuatu, suka menulis, kita juga bisa ngelihat sosok-sosok penulis yang hebat. Kita bisa belajar dari cara mereka membranding dirinya itu seperti apa. Kemudian yang keempat ada continuity of selling proposition. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita mengenali value atau harga diri kita gitu. Bagaimana cara kita mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Dan cek yang terakhir adalah crisis handling team. Maksudnya di sini adalah jalin tim atau bentuklah tim atau kelompok atau relasi yang positif gitu. Karena dengan kita melakukan personal branding dan kita punya tim yang solid, nantinya tim kita inilah yang akan membantu gitu untuk mempromosikan diri kita di kemudian hari. Misalkan saya tergabung di Duta UNJ gitu. Nah, teman-teman saya tahu saya suka nge-MC dan kakak-kakak seniornya pun juga suportif, dan relasi atau tim yang solid ini yang akan membantu karir saya juga nanti untuk membantu membuka peluang saya juga gitu. Mereka tahu saya suka public speaking dan mereka juga yang membuka jalan buat saya gitu. Ketika ada kesempatan MC atau jadi moderator, mereka yang mempromosikan, oh itu loh Dimas bisa ngisi di acara itu. Oh itu loh Dimas bisa kok jadi moderator di acara itu gitu. Itu yang disebut dengan crisis handling team. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini ada 3 sosok yang mungkin bisa kita jadikan contoh atau gambaran terkait betapa pentingnya personal branding. Di gambar yang pertama, teman-teman pasti nggak asing lagi dengan sosok perempuan yang cerdas, yaitu Maudy Ayunda. Kalau menurut saya, personal branding seorang Maudy Ayunda itu sangat-sangat berhasil. Dia membranding dirinya sebagai sosok yang multi-talent. Dia seorang penyanyi, kemudian aktris juga, kemudian juga membranding dirinya dengan dirinya yang suka belajar gitu, dan sangat-sangat memotivasi generasi muda, dan itu membukakan peluang buat seorang Maudy Ayunda gitu dalam berkarir maupun dalam pendidikan. Karena seperti yang kita tahu, Maudy ini bisa kuliah di luar negeri S1 dan S2 itu dengan beasiswa ya teman-teman. Otomatis Maudy Ayunda ini berhasil membranding dirinya gitu. Nggak hanya di media sosial, tapi Maudy Ayunda juga bisa membranding dirinya di hadapan pewawancara gitu ketika ia apply beasiswa. Kemudian sosok yang kedua nih yang di tengah, ini adalah influencer. Mungkin sebagian besar dari teman-teman tahu siapa dia, dan menurut saya personal branding dia juga cukup atau bahkan sangat berhasil gitu di media sosial. Dengan brandingnya dia sebagai influencer yang lucu, dengan kepribadiannya yang konyol, itu mampu menaikkan namanya dia sendiri gitu. Dan branding dia yang berhasil ini juga dapat membuka peluang dia ke arah yang lebih baik. Contohnya dia bermulai dari media sosial, tapi sekarang dia sudah merambah gitu ke dunia acting atau ke dunia iklan gitu. Dan itu berkat originalitasnya dia sendiri. Dia tahu dirinya dia lucu gitu, dan dia mengkomunikasikan tentang dirinya ke halayak luas sehingga orang-orang tahu tentang dia.
Kemudian sosok yang ketiga juga seorang penyanyi perempuan yang mungkin kita kenal dengan banyak jargon-jargon unik dari dia, kemudian dari cara berpakaiannya yang glamor, itu adalah bentuk dari personal brandingnya seorang Syahrini. Jadi dia membranding dirinya dengan atribut berpakaian yang menarik, dengan berpakaian yang mahal, dan dia juga membranding dirinya dengan kata-kata yang unik, dan itu membuat karirnya yang cemerlang gitu, dan membuat dia mudah diingat oleh orang-orang, dan dia mudah diingat karena punya keistimewaan atau keunikan tersendiri gitu. Dan ini adalah kurang lebih ketiga contoh public figure yang mungkin bisa saya jadikan acuan dalam personal branding, karena menurut saya personal branding mereka sangat berhasil gitu, dan bisa berdampak pada karir mereka. Oke, slide berikutnya. Nah, lalu dari tadi saya udah ngomong terkait personal branding, bagaimana strateginya, media, dan lain sebagainya. Dan ini bukan sesuatu yang saya kurang-kurangi atau lebih-lebihkan, bukan sesuatu yang saya ada-ada. Personal branding itu sudah sangat-sangat berdampak jauh, sangat besar terhadap diri saya sampai di titik ini. Gitu. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa saya itu adalah dulu orangnya yang pemalu banget, untuk keluar dari rumah aja saya segan gitu, apalagi untuk berbicara di depan banyak orang seperti saat ini. Tapi berkat personal branding, berkat saya mengenali diri saya dengan baik, saya tahu apa yang membedakan diri saya dengan orang lain, saya tahu keistimewaan saya, kemudian saya juga terbuka terhadap masukan dari orang lain. Banyak potensi yang sebenarnya saya tidak tahu, tapi ternyata orang lain melihat potensi itu. Kemudian saya komunikasikanlah dengan orang lain. Saya branding diri saya dengan maksimal. Itu berdampak banget terhadap diri saya. Itu berdampak banget pada peningkatan percaya diri di dalam diri saya, sampai akhirnya terbukalah peluang-peluang gitu. Contohnya, saat ini saya bisa berbicara dengan teman-teman dari BEM Prodi Statistika, ini adalah peluang yang sangat besar bagi saya. Dulu saya nggak pernah terbayang bisa sharing sama teman-teman. Tapi berkat personal branding saya di media sosial, saya bisa jadi dapat tawaran dari teman-teman BEM Statistika untuk saling belajar di sini. Nah, itu adalah salah satu contoh dampak personal branding yang telah saya rasakan gitu. Dan saya harap bagi teman-teman yang hari ini hadir, yang mungkin sudah melakukan personal branding, atau yang belum melakukan personal branding, teman-teman bisa sama-sama coba dan maksimalkan lagi, karena dampak dan peluang yang akan teman-teman rasakan, peluang yang akan teman-teman dapatkan dari personal branding itu akan sangat banyak gitu, akan sangat besar peluangnya. Oke. Boleh di next. Nah, terakhir ini adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa personal branding kita itu berhasil atau enggak. Yang pertama adalah ciri-cirinya ketika branding kita berhasil, orang itu akan datang ke kita dengan pertanyaan yang menarik atau dengan tawaran yang menarik. Itu adalah salah satu tanda di mana personal branding kita berhasil. Saya melakukan personal branding di media sosial, saya mengunggah keseharian saya tadi dalam bidang public speaking, dalam bidang kepenulisan, saya branding diri saya dengan baik di media sosial. Maka dari itu orang datang ke saya dengan tawaran-tawaran yang menarik gitu. Orang menawarkan saya untuk jadi pembicara kepenulisan ilmiah gitu. Kemudian teman-teman BMP Statistika misalkan datang ke saya dengan tawaran untuk sharing tentang personal branding. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa personal branding yang saya lakukan sudah memperlihatkan hasilnya gitu. Karena orang lain datang kepada saya dengan tawaran yang menarik. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua yang menandakan keberhasilan personal branding adalah orang-orang akan dengan mudah mengenali apa yang kita lakukan dan mudah mengenali siapa diri kita. Yang ketiga, kita dapat meraih goals atau tujuan yang kita udah tetapkan di awal gitu, tentang apa tujuan kita personal branding. Nah, saya dari awal memang membranding diri saya untuk tadi ya mengubah stigma orang lain tentang diri saya. Dan saya sudah merasakan itu. Yang awal orang-orang mengenali saya dari ciri-ciri fisiknya, sekarang saya sudah mencapai goal saya. Saya berhasil melakukan personal branding dengan saya bisa katakan saya berhasil personal branding karena orang lain sudah tidak lagi mengenali saya dari ciri-ciri fisiknya aja gitu. Tapi orang lain bisa mengenal saya dari hal-hal positif yang ada di dalam diri saya. Gitu.
Oke, sekian materi terkait personal branding yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau selanjutnya teman-teman ada pertanyaan atau masih ada kebingungan terkait apa yang baru saja saya sampaikan, boleh didiskusikan. Saya kembalikan ke teman-teman MC. Waduh, boleh nih, Cek. Bagus banget ya materinya ya. Masya Allah, benar-benar keren, Wok. Dan benar-benar apa ya, bikin saya pribadi tuh punya insight baru gitu terkait dengan personal branding. Benar banget nih. Kita jadi tahu ya ternyata personal branding itu mempengaruhi keseharian kita. Yang tadinya dikenal dengan fisik saja seperti kurus, tinggi, ternyata personal branding itu bisa mengubah segalanya. Kayak jadi lebih positif pandangan orang terhadap kita. Benar-benar, Wok. Terus juga personal branding itu bisa ngangkat nama di sekitar kita juga. Kayak ternyata tuh personal branding juga jangan asal nge-branding doang gitu, Wok. Tapi harus ada proses supaya lebih baik seperti mendefinisikan strategi dan juga mengimplementasikan strateginya. Benar banget, Ceng. Nah, sekarang itu karena udah selesai sesi pematerinya dan penyampaian materinya, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nih, Wok. Dan alhamdulillah di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Jadi bisa langsung aja ya, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama itu datang dari Kak Pras. Kak Pras nanya, apa saja yang harus kita sebut saat kita diminta untuk memperkenalkan diri? Tentunya pada saat proses interview. Dan kalau dibolehkan, apa boleh dicontohkan? Kepada Kak Dimas, apa mau langsung ditanya atau ditampung terlebih dahulu? Apa langsung dijawab? Dijawab atau tampung Boleh terlebih dahulu? diulang pertanyaannya, tadi kurang dengar. Oh iya, oke. Tadi Kak Pras nanya, apa saja yang harus kita sebut saat kita diminta untuk memperkenalkan diri ketika kita berwawancara? Kemudian, apa boleh dicontohkan? Oke, boleh langsung dijawab? Iya, oke Kak. Dipersilahkan kepada Kak Dimas untuk menjawab. Oke, jadi ini pertanyaan yang menarik banget dari Kak Pras, yaitu apa aja sih yang perlu kita jelaskan kepada interviewer atau pewawancara pada saat memperkenalkan diri kita. Nah, ini penting banget karena banyak kan orang masih belum mengerti terkait cara memperkenalkan diri di hadapan pewawancara. Karena mungkin banyak yang masih mengira bahwa memperkenalkan diri itu adalah menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, seperti hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita di depan pewawancara, bukan itu yang sebenarnya pewawancara mau tahu tentang kita. Karena hal-hal seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan hal-hal yang sebenarnya tercantum dalam CV itu udah nggak perlu lagi disebutin, teman-teman. Yang pingin pewawancara tahu tentang kita adalah siapa diri kita, kelebihan dan kekurangan kita itu apa, kemudian interest kita itu apa yang menjadi pembeda kita dari orang lain. Misalkan kita melamar beasiswa atau melamar pekerjaan. Teman-teman boleh banget gitu jelaskan kelebihan teman-teman apa dan kekurangannya apa. Kemudian hal yang membedakan teman-teman dengan kandidat lain itu juga apa, keunikannya teman-teman itu apa, dan beserta alasan kenapa teman-teman harus diterima sama mereka. Apa sih alasan mereka menerima teman-teman sebagai pegawai baru, atau apa yang menjadi alasan mereka untuk memberi beasiswa kepada teman-teman gitu. Kasih yakinkan gitu. Jadi yang perlu disebutkan adalah hal-hal yang bisa meyakinkan pewawancara terkait kelebihan, kekurangan, kemudian dan kontribusi apa yang teman-teman ingin berikan gitu. Kalau teman-teman melamar kerja, sertakan gitu. Dengan kelebihan saya yang seperti ini, dan ini, saya bisa berkontribusi pada perusahaan. Apa kontribusinya? Coba gitu dimaksimalkan. Kemudian dengan kekurangan saya yang bla 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 bla, tapi saya punya strategi untuk menanggulanginya seperti ini gitu. Jadi tunjukkan bahwa teman-teman tuh kenal banget sama dirinya teman-teman. Bukan sekedar nyebutin kelebihannya aja, bukan sekedar nyebutin kekurangannya aja gitu. Tapi setiap
hal yang teman-teman sedang sebutkan itu harus berkorelasi dengan sesuatu yang teman-teman lagi hadapin. Misalkan teman-teman wawancara beasiswa, oke, sebutkan kelebihannya, jangan cuma disebutin poin per poin. Misalkan teman-teman punya 5 kelebihan, jangan cuma 5 poin itu aja yang disebutin gitu, tapi coba buat pewawancara itu menarik, tertarik maksudnya, buat pewawancara itu tertarik ke teman-teman. Jelasin dari kelima kelebihan ini apa sih kira-kira yang bisa teman-teman lakuin dan dampaknya apa gitu. Kalau teman-teman dibiayain kuliahnya pakai beasiswa ini, teman-teman bisa ngapain gitu. Dengan kelebihan itu teman-teman bisa nggak memaksimalkan kesempatan untuk berkuliah dengan beasiswa ini gitu. Kemudian begitupun dengan kekurangan. Jangan sampai teman-teman cuma nyebutin kekurangannya aja per poin, tapi teman-teman juga harus jelasin bahwa teman-teman kenal sama dirinya teman-teman. Teman-teman tahu cara menanggulangi kekurangannya seperti apa. Terus teman-teman boleh banget ceritain hal-hal apa yang udah teman-teman lakukan untuk meminimalisir si kekurangannya ini, kayak gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang bercerita aja gitu, nggak usah disebutkin poin per poin, nggak usah yang terlalu seperti orang menghafal, dan juga jangan sesekali memperkenalkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya udah tercantum di biodata gitu. Semoga terjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas yang telah menjawab. Semoga terjawab ya Kak Pras. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Rekso. Kepada Kak Rekso apa bisa on mic? Ya, bisa. Oke, kepada panitia tolong di spotlight Kak Rekso. Oke. Halo Kak Dimas. Oke, saya mau nanya di sini. Kalau misalnya kita adalah orang yang generalis gitu. Jadi mungkin cukup menguasai banyak bidang cuma nggak ahli gitu. Nah, kita harus branding diri kita sebagai orang yang generalis atau emang harus ada something yang spesifik gitu yang harus kita branding. Kayak misalnya kayak Kak Dimas itu yang kepenulisan ilmiah dan semacamnya gitu. Pertanyaannya cukup jelas nggak, Kak? Iya, cukup jelas. Oke, terkait bagaimana membranding diri kita yang generalis gitu ya. Kalau menurut saya nggak salah jadi orang yang generalis gitu, atau tidak terlalu mendalami salah satunya itu nggak masalah. Karena menurut saya tadi udah ada salah satu contoh ya yang muncul di layar. Kita bisa lihat seorang Maudy Ayunda dengan banyak sekali bakat yang dia punya. Dia bisa nyanyi, dia bisa acting, dia bisa bikin lagu, dia juga public speaking-nya bagus. Banyak bakat yang bisa dia lakukan gitu. Dan bisa dibilang seorang Maudy Ayunda juga seorang generalis. Nah, kalau kamu mau melakukan personal branding dengan kepribadian yang generalis, menurut saya nggak masalah untuk kamu tunjukkan semua yang kamu bisa gitu. Jadi nggak perlu ragu untuk tunjukkan semuanya. Karena setiap bakat atau setiap kemampuan yang kita punya pasti punya pasarnya masing-masing kan gitu. Misalkan seorang Maudy Ayunda, ada yang tertarik dengan sosoknya dia karena dia penyanyi gitu. Tapi ada juga orang yang tertarik sama Maudy Ayunda karena dia menginspirasi dalam bidang pendidikan. Tapi ada juga orang yang suka sama Maudy Ayunda karena dia pintar acting. Dan itu sah-sah aja gitu. Jadi kalau Kak Rekso mau membranding dirinya dengan berbagai kemampuan yang Kak Rekso punya, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau mau difokuskan satu persatu terlebih dahulu, menurut saya itu juga nggak ada masalah gitu. Kalau saya pribadi di kegiatan personal branding yang saya lakukan pun, saya nggak menunjukkan satu spesifik kemampuan yang saya bisa gitu. Saya suka branding diri saya sebagai Dimas yang suka public speaking, tapi saya juga membranding diri saya sebagai Dimas yang suka kepenulisan ilmiah. Dan itu nggak masalah. Selain itu ada bidang-bidang lain juga yang mungkin saya branding di media yang saya punya. Dan itu nggak ada masalah karena balik lagi setiap kemampuan yang kita punya, apapun tujuan brandingnya pasti targetnya beda-beda. Ada orang yang datang ke saya karena tertarik dengan public speaking saya, maka dari itu mereka undang saya lah ke pelatihan public speaking. Ntar mereka melihat saya membranding diri saya sebagai seorang penulis gitu di bidang karya ilmiah. Nanti ada aja orang yang datang ke saya karena melihat cara branding saya di bidang itu. Jadi nggak ada masalah menurut saya untuk punya banyak keahlian, nggak ada masalah untuk jadi seorang yang generalis.
tinggal bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya secara efektif sehingga bisa dimengerti pesannya oleh orang atau oleh target yang kita tuju, itu akan sangat bagus. Dan yang penting dimaksimalkan aja semuanya. Oke, jadi apa namanya? Ada sisi positifnya juga kalau generalis, pasarnya jadi semakin luas gitu ya. Iya, betul. Oke, thank you udah kejawab. Nah, oke, karena waktunya udah habis ya sesi pertanyaannya. Jadi mohon maaf untuk yang belum terjawab, belum sempat bertanya gitu ya. Kita cukupkan 2 pertanyaan aja. Terima kasih banyak yang telah bertanya, yaitu Kak Pras dan juga Kak Rekso. Sekaligus terima kasih banyak kepada Kak Dimas yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Rekso dan juga Kak Pras. Nah, untuk selanjutnya apa nih, Wok? Nah, untuk selanjutnya ini ada sesi yang paling ditunggu ini, yaitu simulasi dari personal branding. Oke, kepada teman-teman yang ingin melakukan simulasi, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Jadi intinya itu simulasinya itu seperti ini. Kita melakukan simulasi personal branding yaitu dengan wawancara. Wawancaranya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama wawancara pekerjaan dan juga yang kedua wawancara beasiswa. Jadi teman-teman yang ingin simulasi dipersilahkan untuk memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut. Kemudian teman-teman diberi waktu 10 menit untuk sekiranya mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan kepada teman-teman. Mungkin itu pembahasan sedikit dari mekanisme simulasinya. Kepada teman-teman yang ingin melakukan simulasi, dipersilakan untuk raise hand dari sekarang. Oke, di sini udah ada Muhammad Fadlan ya. Yang pertama, kemudian kita butuh 1 orang lagi nih yang melakukan simulasi. Oke, ayo kepada teman-teman, kita butuh 1 lagi simulasi yang untuk simulasi ya. Cukup 1 lagi. Untuk yang mau mencoba gitu ya simulasi, gak usah takut kayak gimana-gimana karena kita juga di sini masih baru belajar dan nantinya juga ada sesi evaluasi yang insya Allah bisa bikin teman-teman itu tuh jadi lebih paham gitu kekurangan teman-teman sendiri ketika sesi wawancara. Jadi kepada teman-teman yang ingin mencoba gitu, memberanikan diri untuk melakukan simulasi dipersilahkan. Nah, cakep banget nih, udah ada Bambang Rizky Ibrahim ya di sini yang ingin melakukan simulasi. Oke, kepada Bambang boleh untuk on cam. Mungkin kalau nggak ada, nah mantap banget ganteng. Oke, jadi kepada Bambang dan juga Fadlan, nanti saya akan berikan waktu 10 menit dan saya akan kirimkan pertanyaannya melalui personal chat masing-masing. Nantinya Bambang sama Fadlan mempersiapkan dulu ya. Mempersiapkan dulu jawaban-jawabannya gitu, biar supaya setidaknya ada gambaran apa sih yang ingin ditanyakan gitu. Nah, Wok, kan kita 10 menit nungguin mereka nih untuk mempersiapkan diri. 10 menitnya kita isi pakai apa nih, Wok? Waduh, kita harus mengisi waktu luang tuh dengan hal-hal yang bermanfaat gitu, Ceng. Yoi, bener banget. Contohnya apa tuh, Wok? Post-test lagi, gitu sih. Nah, bener Kita banget tuh. bermateri, kita harus post-test. Berarti kita pengen adain post-test lagi nih. Nunggu Kiki sama Fadlan kan 10 menit. Maka kita post-test dulu. Nah, Langsung aja, Wok, dipersilahkan. langsung aja ya, kepada Safna dipersilakan untuk membantu jalannya post-test. Silahkan, Safna. Oke, baik, siap. Terima kasih untuk para MC. Oke, kita kembali bertemu lagi ya teman-teman di rangkaian acara kali ini, yaitu ada post-test. Sekali lagi juga kita menunggu Fadlan sama Kiki yang sedang menyiapkan simulasi. Nah, oke, gimana nih teman-teman? Masih pada semangat gak nih?
apalagi habis dapat ilmu yang mantep banget nih kan dari pemateri kita, pastinya masih semangat dong ya. Oke, nah semangat masih dong. Oke, mantep banget nih. Tiap kali oke, benar-benar. Sip, sip. Nah, karena tadi udah pada nyimak nih materi, pasti banyak pengetahuan juga dari ilmu baru juga yang udah didapetin. Nah, lebih mantep lagi nih kalau kita ditambah dengan ngerjain post test, biar melekat gitu ya di otak materinya yang udah dibawain tadi. Jadi nggak asal masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya teman-teman, nggak boleh. Oke, jadi kita harus bersyukur juga atas ilmu yang udah kita dapetin pada kesempatan kali ini. Nah, oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung mulai aja ya untuk sesi post testnya. Yang tadi merhatiin pasti bisa nih jawabnya cepet, tinggal sat finish. Oke ya. Oke, teman-teman mungkin bisa lagi dibuka link slide yang tadi yang udah digunakan saat pretest tadi. Kemudian untuk kodenya itu menggunakan kode yang terbaru ya teman-teman. Mungkin bisa di-share untuk kodenya. Nah, oke, ini untuk kode terbarunya ya teman-teman, untuk 2223377. Bisa langsung join nih teman-teman, bisa ditunggu sampai 15.03. Yuk, kepada teman-teman bisa langsung dibuka aja kolom chatnya. Kemudian di situ ada link dan ada kodenya juga. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya, kemudian isi kodenya. Nanti kita bakal ngadain post test. Nah, oke nih teman-teman, udah jam 15.03. Mungkin bisa kita mulai lagi aja ya untuk yang soal pertama. Nah, soal pertama, kemampuan apa aja sih yang dibutuhkan dalam personal branding? Ayo nih, yang tadi merhatiin pasti bisa jawabnya nih. Komunikasi, kreatif. Ayo apalagi nih yang tadi terakhir itu loh guys. Kreatif. Ada lagi nggak nih guys? Percaya diri, independence, oke. Nah, oke, mungkin karena ini udah banyak juga yang jawab ya. Jadi di sini saya izin untuk ngebacain jawabannya yang benar. Jadi untuk kemampuan yang dibutuhkan dalam personal branding itu ada 3, ada kreativitas, ada efektif communication, dan autonomi, independence. Oke. Berarti Mungkin udah bener kita semua bisa ya, lanjut Saf ya? untuk soal yang kedua ya. Nah, untuk soal yang kedua, apa urutan 3 fase dalam personal branding? Ayo, apa nih teman-teman urutannya? Kalau yang tadi nyimak atau mungkin tadi ada yang nyatet gitu, pasti bisa nih untuk jawabnya. Nah, oke, mungkin udah pada banyak yang jawab juga. Jadi kita lihat nih, untuk jawaban yang benarnya apa sih? Banyak yang jawab A ya. Oke, kita lihat jawaban yang benarnya ya. Oke, jadi untuk urutan 3 fase dalam personal branding itu ada extra phase, ada active phase, dan exit phase. Ya, mantep-mantep banget nih teman-teman. Berarti Oke, udah banyak next ya kita yang lanjut bisa. ke soal terakhir ya. Kayaknya udah pada paham banget ya teman-teman nih. Iya, udah paham banget ya, Saf ya? Iya, Berarti udah pada keren banget dengerin ya. gitu. Sampai 79% yang jawab benar. Mantep banget memang. Oke, kita next soal selanjutnya ya. Nah,
Soal selanjutnya, tadi kan ada 5C tuh. Apa sih yang masih dalam personal branding itu? Ayo teman-teman bisa dijawab. Mungkin yang tadi merhatiin pasti bisa banget nih jawabnya. Ya, oke. Mungkin kita lihat untuk jawaban yang benernya ya, teman-teman. Ini banyak yang jawab A. Bener gak sih jawabannya? Nah, benar banget nih. Jadi, misalnya dalam personal branding itu ada konsistensi, ada create, coaching, continue, dan krisis. Wah, mantap banget nih. Keren banget teman-teman. Udah pada paham ya dan tahu mengenai personal branding ini sendiri. Semoga untuk kedepannya ini ilmu ini dapat memberikan manfaat juga dan dapat kita aplikasikan juga dalam membranding kita sendiri untuk jadi lebih baik ke depannya. Oke nih, mumpung kayaknya Fadlan sama Kiki ini udah siap banget nih ya. Buat rangkaian selanjutnya itu ada simulasi, dan kayaknya udah nggak sabar banget ya, tadi udah siap-siap juga. Nah, maka dari itu nih, saya pamit undur diri, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti dari awal pretest tadi sampai dengan post-test sekarang ini. Dan semoga dapat memberikan manfaat juga ya untuk kita semua. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih banyak ya kepada Tivanka yang telah melakukan post-test tadi. Nah, gimana Wok tadi post-testnya Wok? Kalau dilihat-lihat sih ya, udah benar-benar banyak yang benar itu ya Wok ya. Dari 3 pertanyaan tadi, ada 79% benar, 80 sekian persen benar. Berarti itu salah satu pertanda bahwa teman-teman di sini tuh ngedengerin gitu apa yang tadi disampaikan sama Kak Dimas selaku pemateri. Iya, Ceng, bener banget. Walaupun kelihatan pada off-cam di sini ternyata pada dengerin juga ya. Kirain pada Iya. tinggal tidur ya. Berarti emang orangnya tuh anak statistika malu-malu tapi otaknya cair gitu ya, oke. Amin. Iya, amin. Oke, kita langsung aja kali ya ke acara selanjutnya yaitu simulasi nih kepada Kiki dan juga Fadlan. Apakah udah siap? Dan kepada panitia boleh banget nih untuk di pin Kiki sama Fadlannya nih. Oke, di situ udah ada Fadlan, tinggal ada Kiki. Masya Allah ganteng banget Ki. Udah siap Ki? Ki udah on mic lu coba Ki. Udah siap belum Ki? Ya, insya Allah Ki. Oke, siap. Mungkin yang pertama dari Kiki dulu kali ya. Di sini Kiki udah ngasih tahu ke saya bahwa dia itu milih interview pekerjaan nih. Interview pekerjaan, kemudian dia itu ceritanya lagi mau daftar di perusahaan narasi TV. Oke, udah siap Ki untuk pertanyaan-pertanyaan ya? Siap ya? Oke, saya langsung mulai aja. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa tolong ceritakan seputar diri kamu. Kayak kamu itu sehari-hari sibuk apa dan lain sebagainya. Oke, langsung dijawab aja Ki. Ya, terima kasih ya. Hari demi hari, saya memang menghabiskan waktu untuk membaca buku, untuk menambah kemampuan daya pikir, pengetahuan, dan kemampuan daya kritis saya. Ditambah lagi, demi mengembangkan wawasan yang luas, saya menonton berita dan melakukan diskusi hangat dengan kawan-kawan saya di forum, kemudian diabadikan dengan menulis di berbagai media pemberitaan gitu, maupun di media sosial pribadi. Mungkin seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Coba jelaskan kekurangan dan kelebihan dalam dirimu. Ya, patut saya syukuri sekali bahwasannya saya merupakan orang yang kritis terhadap sesuatu yang tidak disukai gitu ya, atau tidak sesuai dengan tupoksinya atau yang berbasis dengan pengetahuan gitu. Semisal saya aktif nih mengkritisi kebijakan organisasi yang tidak sesuai dengan 5 fungsi mahasiswa gitu, dengan disampaikan secara santun.
Gitu. Adapun kekurangan yang saya miliki adalah kemampuan komunikasi. Terkadang gaya komunikasi saya itu suka terbata-bata gitu. Dan cara saya mengobatinya adalah mengamati gaya komunikasi orang lain yang bagi saya sangat bagus nih. Kemudian saya tirukan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, apa alasan kamu melamar di perusahaan ini? Ya, bagi saya perusahaan ini sangat relevan dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Melakukan banyak diskusi, mencari berita, dan membaca buku, kemudian melakukan diskusi dengan kaum muda, serta diabadikan dengan tulisan. Hal ini menandakan bentuk kepedulian saya terhadap para pemuda. Nah, hal ini pun relevan dengan visi misi perusahaan ini terhadap yang berfokus kepada media informasi dan menumbuh kembangkan generasi yang ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu seorang pemimpin atau kamu seorang pengikut? Ya. Saya merupakan seorang pemimpin. Pemimpin bagi diri sendiri adalah yang utama. Itu mempunyai mimpi untuk menciptakan kepemimpinan yang mulia di diri sendiri agar mencetak sebuah karya yang mulia. Gitu. Jika saya tidak memiliki mimpi, maka saya bukan seorang pemimpin, karena pemimpin berasal dari kata mimpi atau pemimpi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana rencana kamu dalam 5-10 tahun ke depan? Ya, rencana ke depan saya ini ingin berfokus kepada persoalan pendidikan. Saya ingin melanjutkan studi S2 dan S3 serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada usia produktif. Kemudian berkontribusi dalam memberikan pencerdasan kepada usia produktif ini menjadi ladang amal jariah bagi saya. Apabila kelak dewasa nanti mereka hebat atau telah menjadi seorang yang sukses, maka saya sudah berhasil gitu memberikan sesuatu yang sangat besar baginya dan bangsa ini. Oke, mungkin itu wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas jawaban dari Anda. Sukses selalu. Baik, terima kasih. Oke, untuk Fadlan, apa udah siap Fadlan? Insya Allah siap. Oke, tadi Fadlan udah milih yaitu interview beasiswa ya. Untuk beasiswa yang diambil itu adalah beasiswa KSE atau Karya Salemba 4 Entrepreneur. Apa betul? Iya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Ceritakan dong seputar diri kamu. Kayak kamu itu sehari-hari ngapain dan juga kesibukan kamu, serta yang lain-lainnya. Oke. Mungkin saya akan jelasin dari minat saya terlebih dahulu ya. Kalau minat saya sendiri, saya cukup tertarik gitu dalam hal analisis data. Dan selama saat ini saya ingin berkuliah, jadi saya ingin memanfaatkan waktu libur saya untuk belajar analisis data lebih dalam lagi, seperti kemampuan yang diperlukan, software yang digunakan, serta proses untuk menganalisis data. Dan masih banyak lagi tentunya. Selain itu, saat ini pun saya juga sedang menyibukkan diri dengan mengikuti beberapa organisasi dan penelitian. Dan hal itu saya lakukan untuk menambah pengalaman, wawasan, dan juga luas relasi. Mungkin itu aja untuk pertanyaan kami. Oke, untuk pertanyaan kedua, bisa dijelaskan terkait dengan kelebihan serta kekurangan kamu? Oke, kalau untuk salah satu kelebihan, salah satu kelebihan saya ya saya merupakan warga yang selalu ingin terus belajar dan mengembangkan diri. Oleh karenanya, saya bisa untuk memanfaatkan waktu luang yang saya punya dengan baca artikel atau nonton video untuk mempelajari hal baru dan menambah pengetahuan dan wawasan saya, khususnya dalam hal analisis data ini. Dan tidak hanya berfokus pada minat dan bakat saya, saya juga terus untuk mengembangkan soft skill yang saya punya agar untuk mempersiapkan dunia karir nantinya. Lalu kalau untuk kekurangan, salah satu kekurangan saya ialah saya itu orangnya tidak bisa multitasking, karena pernah gitu mencoba untuk kerja rapat dan mau bekerja sekaligus dan malah harus fokus dan tidak dapat apapun. Nah, solusi dari hal ini ialah
Nah, ketika saya menghadapi dengan pekerjaan, maka saya harus membuat jadwal dan juga menentukan waktu-waktunya supaya semua pekerjaan tersebut dapat saya tepat waktu dan lebih efisien. Mungkin itu aja nih untuk pertanyaan kedua ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, kenapa kamu itu layak untuk kami beri beasiswa ini? Gitu ya. Kalau untuk itu, menurut saya beasiswa KSE ini memiliki beberapa keunggulan. Yang salah satunya adalah akademi analisis data, dan tentu sehingga beasiswa ini adalah wadah yang sangat tepat bagi saya untuk terus mengembangkan diri. Oleh karenanya, saya akan berkomitmen dan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan berusaha untuk memberikan yang terbaik agar beasiswa ini terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang, sehingga baik saya maupun beasiswa sama-sama mendapatkan manfaat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana rencana kamu dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Oke, untuk rencana saya mungkin untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, ya saya ingin terus fokus untuk belajar di analisis data dan coba untuk mengikuti di banyak kompetisi untuk menambah pengalaman dan portofolio saya. Selain itu, saya juga akan fokus untuk terus mengembangkan soft skill pada diri saya, dan saya juga berusaha untuk terus konsisten selama beberapa tahun ke depan, hingga akhirnya menjadi seorang konsultan data yang berwawasan luas dan kaya akan pengalaman, serta tentunya yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Lalu untuk memulai itu semua, saya memulainya kan harus bisa nih dapatkan beasiswa ini agar saya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terus berkembang. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana bentuk kontribusi yang dapat kamu lakukan untuk kami? Oke, jadi misalkan saya terpilih, maka saya yakin beasiswa ini adalah wadah yang tepat untuk dan akan memberikan banyak manfaat bagi saya. Oleh karenanya, saya juga akan memberikan usaha yang terbaik agar beasiswa ini dapat terus berkembang. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya adalah sangat berambisi untuk menjadi seorang konsultan data yang expert di bidangnya. Dan dengan harapan juga bisa membantu beasiswa ini lebih dikenal di masyarakat dengan membantu menganalisis strategi-strategi yang dijalankan. Dan itu saya juga berharap bisa berpartisipasi dengan menjadi salah satu mentor yang berkualitas untuk membantu banyak orang dalam menggapai karir impiannya di masa mendatang. Oke, baik. Terima kasih banyak Fadlan atas jawaban dari pertanyaan interview yang telah saya berikan. Pokoknya sukses selalu untuk Fadlan dan juga Kiki. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC. Baik, bagus sekali ya jawaban mereka berdua. Dari Fadlan dan Saudara Bambang Rizky Ibrahim. Jawaban mereka itu sudah mengaplikasikan materi yang tadi diberikan oleh Kak Dimas, yaitu salah satu contohnya menyebutkan kelemahan dengan disertai cara mengatasinya. Oke, karena waktu simulasi sudah habis, mungkin kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi evaluasi dari simulasi yang akan dilakukan oleh Kak Dimas. Pada Kak Dimas, apakah masih terhubung? Iya, masih. Baik, Kak. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Kak Dimas. Kepada Kak Dimas, saya persilakan. Terima kasih teman-teman MC. Dan terima kasih juga kepada Kak Bambang Rizky dan Kak Muhammad Farhan yang udah mau coba untuk simulasi wawancara. Sebenarnya kalau saya dengar dari segi konten dan juga penyampaian itu udah bagus banget. Bahkan udah sepertinya udah berpengalaman banget nih dalam wawancara beasiswa ataupun semacamnya. Kalau dari Kak Bambang itu bagus banget cara memperkenalkan dirinya. Kak Bambang tuh tahu apa yang dia suka, apa kesehariannya dia sampaikan, diceritakan, dan nggak cuma sekedar memperkenalkan diri yang basic gitu. Terus kelebihan dan kekurangannya juga dijelaskan. Kekurangannya juga dijelaskan dengan bagaimana cara meminimalisirnya. Nah itu udah bagus banget, artinya Kak Bambang udah kenal banget sama dirinya gitu, dan bisa membranding dirinya di hadapan pewawancara. Cuma paling catatannya, ini untuk pembelajaran sama-sama ya buat saya juga. Tadi ketika disuruh menyebutkan rencana 5-10 tahun ke depan, itu belum dikorelasikan sama
pekerjaan yang Kak Bambang lamar. Tadi sih sebenarnya Kak Bambang jawabnya 5-10 tahun ke depan kurang lebih mau berkontribusi bagi pendidikan Indonesia ya kalau nggak salah. Tadinya saya mikir bahwa oh ya udah mungkin ini lagi melamar kerja di bidang pendidikan gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan saya nggak tahu nih sebenarnya melamar pekerjaannya sebagai apa, jadi saya mengasumsikannya bukan di bidang pendidikan, jadi saya mikir bisa lebih dikorelasikan dengan bidang pekerjaannya. Misalkan 5-10 tahun ke depan, misalkan di tahun pertama saya akan berkontribusi ini buat perusahaan, di tahun kedua kontribusinya apa untuk perusahaan, kayak gitu. Jadi lebih dikaitkan dengan pekerjaan yang ingin dilamar. Terus kelebihan dan kekurangannya tadi juga udah bagus, udah bisa mengenali dirinya, cuma kayaknya alangkah lebih bagus, ini berdasarkan pengalaman saya juga ketika wawancara magang, di mana ketika saya menyebutkan kelebihan dan kekurangan itu juga saya kaitkan dengan pekerjaan gitu. Contohnya tadi Kak Bambang nyebutin salah satu kelebihannya yaitu kritis gitu, mampu mengkritisi sesuatu yang tidak sesuai. Nah, itu bisa dikaitkan dengan pekerjaan misalkan. Dengan sifat kritis saya bisa nih nantinya mengkritisi sistem kerja atau kinerja yang tidak sesuai dengan seharusnya di perusahaan, sehingga saya bisa meluruskan sistem yang tidak berjalan dengan baik, misalkan kayak gitu. Jadi itu akan lebih menarik pewawancara, oh dia bisa loh berkontribusi yang bagus untuk perusahaan. Selebihnya udah bagus banget. Terus untuk Kak Muhammad Farhan juga kontennya dari awal perkenalan sampai pertanyaan terakhir itu udah bagus. Dan kalau tadi kalau di bagiannya Kak Farhan kan ditanya ya kontribusinya untuk kami apa, dan udah dijelaskan gitu, udah sesuai konteks karena lagi apply beasiswa, jadi dia jelasin apa yang mau dia kontribusikan, terus apa yang mau dia lakukan juga ke depannya, itu udah bagus. Cuma kayaknya kalau catatannya lebih ke apa ya, cara mempresentnya aja kali, karena kalau kontennya dua-duanya udah bagus, mungkin lebih ditingkatkan konten. Saya juga pernah dapat kritik ketika lagi belajar wawancara, jadi ternyata persentase penilaian penyampaian itu lebih besar daripada konten yang kita sampaikan sebenarnya. Jadi kalau konten yang kita sampaikan simple, tapi cara menyampaikannya lebih menggugah, itu bisa lebih menarik pewawancara. Gitu. Tapi ini wajar karena kan tadi cuma 10 menit gitu kan, jadi masih kurang persiapan, tapi udah bisa menyampaikan konten yang luar biasa dalam waktu yang 10 menit, itu udah keren banget gitu. Jadi Kak Bambang, Kak Farhan, dan teman-teman lain, saya yakin kalau teman-teman wawancara yang serius, yang betul-betul dipersiapkan, pasti bakal keren banget gitu. Karena dengan 10 menit aja, kontennya udah menarik. Dan tadi sih beberapa catatan yang mungkin jadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Dimas yang telah melakukan evaluasi terkait dengan simulasi tadi. Kemudian juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berani gitu ya untuk menerima tantangan simulasi meskipun hanya dikasih waktu 10 menit. Tapi seperti yang tadi setelah dievaluasi oleh Kak Dimas, bahwasannya kita meskipun udah bagus, tapi pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu yang nantinya harus kita evaluasi. Karena pada intinya tidak ada yang sempurna, nobody's perfect gitu. Ya nggak, Wong? Bener banget. Iya, benar banget. Sempurna dunia ini. Tidak ada yang sempurna ya nggak sih? Nah, untuk selanjutnya nih, bakal ada sesi penyerahan sertifikat kepada Kak Dimas selaku pemateri kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman Humasi dipersilakan untuk share screen sertifikatnya. Nah, ini adalah sedikit oleh-oleh nih dari kita selaku panitia kepada Kak Dimas selaku pemateri pada acara kali ini. Untuk teman-teman HPD, bisa banget nih untuk nge-screenshotin ya. Dan kasih aba-abanya gitu. Kepada Almira dipersilahkan. Oke, terima kasih ke Mas Iki. Boleh nih untuk Kak Dimas gitu ya, kalau pengen memperganteng diri gitu, penyisiran dulu atau pakai pomade gitu ya, untuk sesi dokumentasi kali ini. Oke, mungkin bisa saya langsung mulai ya Kak. 1, 2, 3.
Oke, siap. Terima kasih Kak Dimas. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas MC, Mas Ferdi, dan Mas Iki. Silakan. Iya, terima kasih banyak ya Mbak Almira tadi udah dibantu untuk screenshot-nya gitu ya. Kemudian saya sebagai panitia dan juga MC berterima kasih banyak kepada Kak Dimas yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Jika Kak Dimas sedang ada kesibukan ataupun keperluan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom ini. Namun, bila Kak Dimas ingin mengikuti acara ini hingga selesai, boleh banget nih Kak. Nah, teman-teman nih boleh banget bilang makasih nih sama Kak Dimas di kolom chat. Oke, terima kasih juga ya teman-teman BEM Prodi Statistika. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini merupakan pengalaman yang menyenangkan bisa berbagi dengan teman-teman dan pertama kalinya bisa berkolaborasi sama teman-teman BMP Statistika. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dalam bentuk apapun, dalam kesempatan apapun. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kurang, tapi semoga ada manfaat yang bisa kita sama-sama dapat. Terima kasih banyak. Oke, Kak Dimas sebelum itu kita mau foto-foto bareng dulu ya Kak Dimas. Oh ya, Oke. boleh. Untuk acara selanjutnya ini ada apa nih, John? Nah, untuk acara selanjutnya kita tutup aja kali Wok ya, karena kan tadi juga udah foto-foto tuh sama Kak Dimas. Jadi untuk dokumentasi tadi kita skip aja, langsung kita tutup aja gitu Wok, karena juga jam udah menunjukkan waktu penutupan gitu Wok. Baik, John. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti rangkaian acara ini mulai dari awal hingga akhir. Kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dimas yang telah memberikan kita materi yang benar-benar bagus gitu ya, Wok ya. Kemudian mungkin itu sekiranya dari saya dan juga rekan saya, Ferdiansyah, selaku MC. Mohon maaf bila kami banyak salah maupun perilaku yang kurang berkenan gitu ya. Mohon dimaafkan. Saya Rizky Hilmianto. Dan saya Ferdiansyah Rizky Saputra. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.